Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayo ikhwah jamaatul salat subuh di Masjid Al-Balad Bojongsari Depok, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari mara bahaya fitnah dunia, fitnah syubhat, wa fitnah syahwat, dan juga selalu memberi hidayah, inayah, serta sakinah di dalam kehidupan berumah tangga, bertetangga, bernegara, dan lain sebagainya. Manusia cenderung ingin mendapatkan sesuatu yang dia bisa rasakan instan. Oleh sebab itu, janji-janji Allah melalui Quran dan sunnahnya kadang-kala lewat begitu saja. Kita baru saja melaksanakan sunnah 2 rakaat qabla al-fajr dan 2 rakaat wajib, yaitu salat subuh. Rasulullah bersabda yang maknanya, ya, rakaatain qabla al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan ini bukan kiasan, ya. Ini asli benar-benar. Kalau kita dikasih setiap salat 2 rakaat dunia dan isinya, pasti ya gudang kita penuh. Di mana kita naruh benda itu? Ya, tapi Allah tunda itu untuk di akhirat. Dan ini sabda Rasulullah. Selagi sabda Rasulullah sahih, maka itu kita wajib mengimaninya, walaupun akal kita susah menerimanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mempunyai kitab yang agung 7 jilid, yaitu Ad-Dar'u, ya. Ad-Dar'u, ya. Ad-Dar'u berbeda menyelesaikan konflik antara akal dan nakal, ya. Buku ini besar sekali dan bahkan ulama hanya menyatakan buku ini hanya ulama yang mampu. Saya dengar buku ini sudah lama sekali, tapi belum sanggup baca. Andaikan baca pun belum tepat mengerti, karena beliau mengolah perbedaan akal dan nakal. Akalnya filsafat dibantah demikian, ada ad-darku ta'arud akal dan nakal, yang membedah atau menyelesaikan konflik antara akal dan nakal. Para ahli filsafat atau pemikir, mereka bingung, kok ada 2 rakaat mendapatkan dunia dan seisinya, khairu, lebih baik bahkan, ya. Dan sifat manusia karena tidak melihat, belum merasakan, atau imannya tidak sanggup membaca hadis tersebut, disepelekan. Coba kalau ada mungkin raja sekarang, raja Saudi, WA antum, WA kita, antum akan mendapatkan pulau di sini.
harganya sekitar triliunan. Ya, nama kita udah tertera di situ. Ya, alamat benar ini, dan ini bukan hoax, bukan spam, bukan bohongan, yakin. Bagaimana sikap kita? Pasti nggak bisa tidur. Ya, mempersiapkan hadiah besok pagi berupa pulau atau berupa gedung lah, ya, istana di Bogor. Nggak bisa tidur kita mempersiapkan hadiah tersebut, pemberian tersebut. Ya, baik pakaiannya diperhatikan bagaimana menerima hadiah. Dia akan berhadapan dengan orang yang memberi hadiah. Kata-katanya disusun, mungkin pakai minyak wangi termahal, baju termahal, dan tidak bisa tidur sejak dia baca WA tersebut atau pemberitahuan tersebut atau surat, dia tidak bisa tidur. Gelisah, membayangkan istana atau pulau yang akan dikasih oleh presiden atau raja. Begitulah sifat kita. Ya, tadi ya Al-Quran menyatakan, ya, wa asdarul hayatad dunya. Ya, begitu. Kita baca tadi dalam surat. Ya, orang-orang yang togo itu sifat berlebihan. Ya, Firaun togo, wa innahu togo. Togo itu di ember atau wadah, lalu airnya melumpah, tumpah airnya. Ya, Firaun togo bersifat dirinya itu melampaui, seakan-akan Tuhan. Dia tahu dia bukan nggak ciptain apa-apa. Hatta nyamuk tidak bisa diciptakan. Tapi kesombongannya yang membawa dirinya, ya, togo. Nah, sifat-sifat ini ada pada kita. Dan janji Allah 2 rakaat melalui Rasulnya khairun minad dunya wa ma fiha, lewat begitu saja. Bahkan di antara kita tidak memahami hadis ini. Ya, dimasukin ke akal, mana mungkin. Tiap pagi dijanjikan. Sekarang andaikan kita tahu dan terbukti satu sholat 2 rakaat kita yang dijanjikan itu benar, selesai kita, mungkin nggak mau sholat lagi, sudah cukup, sudah dapat dunia. Ya, khairun minad dunya wa ma fiha. Gitu. Inilah kelemahan kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, tazkirah, ya, taujihat, taujiyah, tausiah itu diperlukan. Satu, untuk diri yang memberi nasihat, ya, belum tentu nasihat itu bermanfaat untuk dirinya. Untuk orang lain mungkin, orang lain bersyukur dapat nasihat, tapi pemberi nasihat belum tentu dapat. Ya, tergantung niat dia dalam memberi nasihat itu apa, untuk apa. Ya, apakah sedang mengobrol ilmu, ya, begitu. Namanya kita dalam hal kegiatan innamal a'malu binniyat, pasang niat. Ya, karena usaha kecil dengan niat yang benar jadi besar. Dan usaha yang besar dengan niat yang salah jadi kecil. Jadi seperti, ya, abu yang bertebaran di akhirat nanti. Amalannya baik, ya, tapi seperti abu yang bertebaran. Kita sudah masuk di halaman 515, jilid 7, di mana proses masuk sini panjang sekali. Kita sampai di 513, faidah-faidah. Faidah-faidah apa? Maka flashback, ya. Satu, yang paling dekat adalah alasan mengapa Quraisy tidak menyerang Rasul dan para sahabat di awal Islam, itu di kajian 172, ini 173 atau 174. Ya, ini tema-tema ke belakang sedikit biar nyambung. Mengapa rumah Al-Arqam bin Abdul Arqam terpilih sebagai markas kaum muslimin Makkah di fase awal dakwah? Jadi awal dakwah yang gembira didukung oleh hitungan jari, ya. Khadijah, Abu Bakar, Khadijah, Waraqah, Abu Bakar, Ali, Zaid, ini 5, dan 10 orang yang
dijamin masuk jannah. Ya kita nggak akan ulang-ulang lagi sejarah mereka. Silahkan dibaca ulang. Ya tapi menyebut mereka sebagai orang-orang pertama masuk Islam adalah suatu hal yang kita perlukan agar kita menghargai jasa-jasa mereka. Setelah itu Utsman, Zubair, Abdurrahman bin Auf, ya Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Dan orang-orang ini orang-orang yang disebut oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar adalah penghuni surga, Umar adalah penghuni surga, Utsman adalah penghuni surga, Ali adalah penghuni surga, Talha adalah penghuni surga, Zubair penghuni surga, Abdurrahman bin Auf adalah penghuni surga, Sa'ad adalah penghuni surga, Sa'id adalah penghuni surga, Abu Ubaidah ibnu Jarrah adalah penghuni surga. Yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Sampai sekarang langit tidak ada batasnya menurut sains. Kami belum tahu, tapi Allah sudah batasi. Setelah langit ada air, terus ada arusnya Allah, selesai. Begitu mudahnya kalau orang itu ingin paham yang gaib. Ya tapi karena mereka mengadakan akal, jadi capek banget. Mau tahu Jupiter aja bertahun-tahun, bertriliun-triliun, Mars triliun-triliun. Dana dikeluarkan untuk nyari tahu pengetahuan tentang Mars. Apakah tidak boleh? Boleh. Tapi alangkah sayangnya dia menyelidiki dengan akal, eksperimen, observasi, teknologi, semua ilmu sains, tapi tidak percaya sama yang menciptakan. Yang menciptakan bilang itu nggak ada apa-apanya, gitu. Karena dia menciptakan. Ya seperti anak kecil, dia kagum dengan mainan. Ya, kagum sekali. Pabriknya bilang, ya itu nggak apa-apa, itu 1 juta mainan kami baru cipta, baru produk. Anak kecil yang dibeliin, nangis, dibeliin 2.000, 3.000, bahagia sekali. Begitulah kita di dunia ini. Betapa banyak mainan yang merupakan pabriknya, penciptanya. Nah, kita kagum dengan lukisan, kita tidak kenal dengan pelukisnya, kadang-kadang gitu. Dan 10 orang ini benar-benar berjasa dalam membawa dakwah dengan cara dakwah. Inilah, dan itu telah dibahas semua, ya di terakhir Abu Dzar masuk Islam, proses Abu Dzar masuk Islam, dan terakhir lagi Arqam bin Abil Arqam. Dan mereka muda belia, 17, 15, 18 dan lain-lain. Anak-anak muda. Karena kecenderungan anak muda, dan Rasulullah paling tua. Abu Bakar 2 tahun di bawah Rasulullah, Utsman 28, Abu Bakar sekitar 38. Rasulullah dapatnya wahyu 40. Jadi semua di bawah, kecuali Khadijah dan Waraqah. Waraqah sudah tua, ya, sudah buta. Khadijah, kalau sahih beritanya bahwa Khadijah lebih tua dari Rasulullah, ya, maka kita mengambil pendapat yang itu. Dan dakwah Islam universal dan aturan kasta. Kasta juga tidak ada. Ini sudah dibahas semua di video-video sebelumnya atau pertemuan sebelumnya. Dan kita sampailah kepada alasan ya mengapa Quraisy tidak menyerang Rasulullah SAW dan para sahabatnya di awal Islam. Ini video kemarin atau kajian kemarin hari Jumat. Ya, bahwa Rasulullah itu strateginya yang diridhoi Allah adalah sembunyi-sembunyi. Sampai kapan sembunyi-sembunyi? Ya kita lihat nanti. Sampai 3 tahun saja. Ya, sampai berdiri di Safa, Bukit Safa, dan mengumumkan, ya Yohanes, ya, aku diutus untuk memberi peringatan pada kamu. Ya, makna kaul seperti itu. Akan azab yang pedih. Mereka marah yang mendengar peringatan. Nah, yang terakhir kita bahas adalah faedah-faedah semua ini, dan ini belum dibahas di mana-mana. Ya, setelah alasan mengapa Quraisy tidak menyerang Rasul dan para sahabat. Jadi proses sahabat, ya, sudah mulai berani sholat, ya, kelihatan oleh kaum Quraisy. Abbas, ya, sebelum masuk Islam,
Al-Abbas dia pernah melihat Rasul sholat diiringi Khadijah dan Ali. Dan salah satu Abu Talib pamannya Nabi pernah lihat Rasul sholat dengan Ali anaknya. Dan mungkin sahabat-sahabat lain pernah sholat. Nah ini mulai Zaharia mulai tampak dakwah. Enggak banyak bicara tapi sholat. Makanya sholat indikator membedakan al-farqu bainana wa bainal kafir ma'na hadis as-shalah. Kalau dia Islam, KTP-nya Islam, tapi tidak pernah kelihatan sholat, ya kita berhenti pertanyakan. Bahkan orang yang nggak pernah ke masjid sama sekali dipertanyakan gimana di zaman Nabi. Ya, ini golongan apa kok ngakunya Islam tapi nggak pernah ke masjid. Oh nanti kalau sudah meninggal baru dibawa ke masjid. Ya, begitu. Atau pernikahan dibawa ke masjid. Ya, begitu. Atau ada acara-acara Isra Mi'raj, Maulud dan baru ke masjid. Sisanya nggak pernah ke masjid walaupun dekat. Ya. Dan betapa kalau antum tinggal di minoritas, negeri minoritas Islam seperti di Australia atau Amerika dan lain Jepang, sholat itu berharga sekali. Kita susah nyari sholat. Ya, nyari tempat sholat maksudnya. Kalau di sini baru jalan sedikit ada masjid, baru belok sedikit ada masjid. Dan bersyukur kita. Rasulullah sholat dekat Ka'bah dan lain-lain. Susah sholat di negeri yang dimana mayoritas kafir atau non-muslim. Ya, kita di Australia pernah sholat di toilet, dekat toilet bergantian di bandara. Karena waktunya hampir habis, ya kita lagi ngantar ikhwan yang haji atau umrah atau yang balik. Ya nggak ada tempat sholat dulu. Pada saat itu kita sholat di tempat pergantian. Ini toilet, ini ganti baju. Mungkin ada CCTV. Kemudian karena ada musola kecil untuk orang Islam. Yang penuh musola Islam. Kristen Yahudi nggak ada. Ya. Karena memang itulah bukti bahwa kami Muslim. Syahadat nggak kelihatan. Apakah kita harus syahadat? Saudara di mana? Tidak. Gerak. Yang Abbas masih kafir melihat, oh Nabi sholat. Lalu ada pendatang. Jadi Al-Abbas sedang bersama seorang pedagang datang. Itu siapa itu? Oh itu Muhammad. Dia mengaku Nabi. Dia sedang sholat itu. Ya, dan hingga belum diserang itu. Kecuali Abu Jahal dalam suratul Alaq dia ingin menginjak kaki pala Nabi, leher Nabi, jika Nabi berani gesek-gesekan jidatnya di masjid ke depan Ka'bah. Itu janjinya Abu Jahal. Ya, nanti suatu saat kita bahas tafsir suratul Alaq. Begitu dia mendekat, ya Allah kirim malaikat Zabaniyah, ya yang akan mengkoyak-koyak tuh. Ya kalau Rasul bilang apakah benar dia ingin menginjakku kalau aku sujud? Ya, aku dengar seperti itu. Rasulullah tetap datang sholat sujud. Begitu mau diinjak oleh penjahat, ya ini satu-satunya kafir yang degil, sangat degil, karena dia saingan, rivalisme. Ya, Rasulullah dari Bani Hashim, dia Abu Jahal dari Bani Makhzum, dua-duanya ketua. Dan Abu Jahal pernah berantem waktu mudanya dengan Nabi, didorong sampai kena kualinya Abu Jahal yang masak untuk puluhan ribu. Ya, ada luka di dengkulnya yang dikutip oleh para ahli sejarah. Ya, itu rival, hasad. Makanya dia ingin injak kepala Nabi pada saat sujud. Nabi tetap sujud. Kata Nabi, andaikan dia berani bergerak lagi sedikit, akan datang malaikat yang akan mencabik-cabik badannya. Akhirnya takut sampai teman-temannya bilang, kenapa kamu mau jadi injak? Oh, aku melihat sesuatu. Ya begitu. Dan dalam salat. Oleh sebab itu, jangan remehkan ibadah-ibadah yang Allah telah perjuangkan melalui nabinya dan mengajarkan ke kita. Betapa banyak
yang mujahidlah berjuang untuk mempertahankan ajaran ini. Rasulullah mempertaruhkan jiwa, raga, harta, kebahagiaan di dunia untuk mengajarkan sholat, tauhid sholat. Ya, kalau kita remehkan, memang kita orang yang nggak bersyukur. Jangan sampai kita sholat seperti ya tawanan Asad, Bashar Asad yang gelap gulita. Kalau ketahuan sholat dihukum oleh penjaga tahanan, digebukin. Kalau ketahuan dia gerak-gerakan tangannya padahal di tempat gelap, ya para tahanan ini mengaku setelah dibebaskan, sekarang alhamdulillah sudah bebas. Nah, sebelumnya mereka dan itu berpuluh-puluh tahun, ada puluhan tahun nggak boleh sholat sama sekali. Kalau penjaga tahanan datang dan kelihatan lagi gerak, langsung digebukin, mungkin sampai mati. Apa kita nunggu sholat seperti itu? Alhamdulillah. Sekarang sholat enak pakai AC, pakai lain-lain. Waktu kita di Australia susah, mau sholat Jumat susah, masjidnya kilometer. Masjid di satu kota, misalkan di Footscray, itu cuma satu atau dua. Ya, kita sholat di pinggir pabrik atau di pinggir perusahaan, minta tempat, atau di kantin, rapikan meja, ya, yang mau sholat yang orang Islam Indonesia campur Pakistan sholat Jumat, karena kita harus nyari nafkah. Nah, di Indonesia ini saya pernah ceramah di pabrik mana di Indonesia ini, ada masjidnya wangi, gahru, ya begitu. Dari sini saya baca sedikit alasan mengapa Quraisy tidak menyerang Rasulullah. Ya, ketika melihat sebagian kaum muslimin sholat dengan cara yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, mereka pun tahu bahwa orang-orang tersebut memiliki kepercayaan yang baru. Dari sholat kita kelihatan, oh ini orang Islam. Orang-orang kafir bilang, oh itu sholatnya, karena mereka sholatnya beda. Ya keliling, tawa, telanjang. Mungkin mereka ada rukuk sujud tapi beda. Nah, setelah Nabi diutus dan dapat wahyu dan Isra Mi'raj, sholatnya teratur. Jenis sholatnya itu khusus. Ya. Dan orang kafir perlu melihat sholat kita suatu saat dan Allah itu buka kadang-kadang. Sebagaimana Dr. Bilal Philip, ya, pendiri sampai sekarang di OU, udah ribuan studentnya, S1, S2, S3 mungkin sekarang pernah mengunjungi saya 2 kali di Ciputat. Kenapa dia masuk Islam? Dia punya teman foster children. Kita kalau belajar di luar negeri itu namanya ada foster parent, orang tua angkat. Nah, dia mempunyai saudara angkat karena orang Malaysia belajar di luar negeri, Kanada kalau nggak salah, tinggal di rumah Bilal Philip. Bilal Philip mau makan sama ini ibunya, bapaknya mau makan, kok ini anak nggak ada, dicari, kamarnya tertutup, dibuka. Ya, orang Malaysia ini lagi sholat, ditanya sama Bilal Philip, mau ngapain? Saya Islam, saya sholat. Kenapa kamu gak kasih tahu? Bilang saja. Ya, marah Bilal Philip. Habis itu didakwakan Islam kayak gini, senang dia. Kenapa kamu didakwakan? Akhirnya dia masuk Islam. Bilal Philip menyalahkan orang Islam yang terlalu menyembunyikan. Ya, dakwakan saja. Ya begitu. Bukunya itu. Ya, saya dikunjungi sampai 2 kali. Ya. Beliau belajar S1 di Madinah sampai S3. Bahasa Arabnya masuk, karangan bukunya banyak. Itu gara-gara melihat orang Malaysia, student Malaysia sholat. Ya, dan ini biasa di luar negeri seperti itu. Orang sholat kaget. Saya pernah di dalam perjalanan dari Melbourne, Sydney ke Melbourne, harus sholat, turun dari bis, ada istirahat, turun, semuanya turun. Kita cari tempat yang sepi karena nggak mau diganggu. Begitu saya mulai dengan ikhwan salah satu, baru takbir, baru 1 rakaat, tahu-tahu terbuka pintu besar sekali samping kita. Itu tempat biliar, tempat anak-anak muda main. Baru ramai itu. Mereka lihat kita, hey, what are you doing? Kita nggak bisa jawab, kan kita lagi sholat. Lalu mereka, are you exercising? Lagi olahraga?
kita nggak bisa jawab, dia mau sholat terus. Tentu di antara mereka ngikut, kita ruku dia ruku, kita sujud dia sujud, terus begitu. Beberapa orang ngikut. Ya, ini bukan bangga-bangga, ini pelajaran. Ya, kita sholat di mana waktunya. Karena Rasul seperti itu. Awal-awal Islam juga. Dan kita nggak terasa di sini. Kita agak aneh kalau orang sholat pinggir jalan. Dia selalu biasa itu. Dia Saudi biasa. Waktunya sholat mereka nggak dapat masjid, sholat di samping mobil. Di Saudi itu biasa. Di Australia biasa. Ya, di Indonesia karena banyak masjid. Ya, kecuali misalkan macet total di tol, pinggir jalan waktu sudah habis, misalkan waktu zuhur lancar, begitu mendekati maghrib belum sholat asar, sudah parkir mobil sholat samping, pakai aqua sholat, jangan sampai lewat asarnya, jangan sampai dikodok ke maghrib. Ya, ini kaidah fikih dalam sholat. Ya, di sini pelajaran saya sebutkan karena nggak terlalu jauh dari pelajaran kita yang kemarin. Di video yang lalu silahkan kalau mau lihat. Jadi ba'da tauhid rukun Islam, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya, salat, ya, menegakkan, aqimus salat, tegakkan bukan kerjakan, tegakkan, paham rukun, paham syarat, wudhu yang bagus begitu, ya. Jadi adalah seorang bersabar dalam mempelajari sirah, karena sirah penuh dengan fawaid, faedah-faedah. Ya, faedah yang akan kita baca menurut ya, Ustadz ambil sebagian faedah disarikan dari fikih as-sirah karya Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid, halaman 139 140. Ini faedah yang kita pelajari kita di halaman 513. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya, ya 9 faedah, nggak habis hari ini, ya, karena faedah-faedah ini kita akan bacakan. Jadi salat diwajibkan setelah Isra Mi'raj, ya, 10 tahun setelah Nabi diangkat jadi Nabi, 10 tahun lalu Isra Mi'raj. Inilah kewajiban sholat dimulai. Ya, sejak itu para sahabat masih di Mekah karena hijrahnya, ya, Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun atau 14 tahun baru hijrah. Jadi begitu perintah sholat masih di Mekah, makanya suka kelihatan ya Nabi sholat. Sahabat bertanya pada Nabi, bagaimana kami sholat? Diajarkan. Ya di rumah, ya, Arqam bin Arqam atau di mana saja, atau di rumah Nabi, begitu. Dan dalam memahami sholat hendaklah seorang mengupdate, ya, mengupdate informasi tentang sholat, tentang kaifiyahnya, tentang hukum-hukumnya. Kalau sudah semua, ya, dipahami, maka hendaklah dia melebihi dengan kejiwaannya, khusyuknya, menggapai khusyuk. Jadi nggak pernah berhenti tentang sholat, nggak pernah, ya, sampai mati. Ya baru kalau mati selesai kita, ya, begitu. Jadi jangan merasa sudah bagus, ya, sudah selesai pelajaran sholat kita, ya, gitu. Saya kutip sebagian sedikit tentang sholat karena ini penting, ya, walaupun sudah saya bahas di video yang lalu. Ya, manusia dalam melaksanakan sholat dikelompokkan menjadi 5 tingkatan. Ini artikel bagus dari Al-Manhaj. 1, tingkatan orang zalim terhadap dirinya, ya, zalimul nafsi. Itu orang yang tidak menyempurnakan wudhunya, waktunya, batas-batasannya, dan rukun-rukunnya. Nggak paham dia, pokoknya sholat aja. Secara tradisi dia sholat, bukan secara syar'i, ya, begitu. Dia nggak tahu dia benar, kadang-kadang masih tersisa. Dalam hadis barang siapa masih ada yang tidak terbasuh 1 koin, itu bisa membatalkan wudhu, rusak wudhunya.
lalu sholat dengan wudunya rusak, sholatnya rusak. Ya, la sholata liman, ya, tidak ada sholat bagi orang yang tidak wudu. Ya, dalam satu hadis seperti itu. Maknanya begitu. Dua orang menjaga waktu sholatnya, batas-batasannya, rukunnya, wudunya, tapi dia tidak berusaha melepaskan dirinya dari godaan, sehingga dia hanyut dalam godaan dan berbagai macam pikiran itu. Sudah bagus wudunya, bagus, dia tahu rukun-rukunnya, tapi dalam sholat dia berdiri, ya, imajinasinya, pikirannya, hatinya, kalau punya kemana-mana, ya, melayang-melang buana, kadang-kala ke sepak bola, kadang-kala ke HP yang baru dia lihat. Makanya itu penting. Ya, ini kedua. Ketiga, orang yang menjaga batasan-batasan sholat, rukunnya, dan berusaha untuk melakukan godaan tadi, ya bagus semuanya, dan mulai khusyuk, ya, akhirnya dia larut dalam usaha melawan setan supaya tidak mencuri salatnya. Maka ya berarti dia berbeda dalam sholat dan jihad. Dia berada di dalam sholat. Dia berusaha nih, ya, wudunya bagus, syarat rukunnya selesai. Ini yang ketiga. Dia berusaha melawan setan, datang dia lawan. Ya, ini berarti dia sholat dan jihad. Jihadnya apa? Bersungguh-sungguh menegakkan sholat untuk dirinya. Baru dapat khairul minad dunya wa ma fiha. Apakah sholat yang asal-asalan terus mengharap pahala sebesar itu? Ya tidak. Sholat 2 rakaat yang benar-benar dia niatkan dari malam, dia harus bangun, ya, sebelum subuh sudah siap semuanya. Dia menghadap Rabbnya agar dapat, ya, dunia dan seisinya. Begitu. Keempat, orang yang melaksanakan sholat dengan menyempurnakan hak-haknya, rukun, batasannya, dan lain-lain, ya, semua perhatiannya tercurah untuk mendirikan dan menyempurnakan sholat sebagaimana mestinya. Berarti, ya, hatinya larut dalam sholat dan beribadah kepada Allah. Sudah hatinya sudah larut benar-benar. 2 rakaat tapi benar-benar fokus, nggak menyepelekan, ya, begitu. Ini yang keempat, lebih tinggi lagi, ya. Kelima, orang yang melakukan sholat, ya, seperti tingkatan keempat tadi, ditambah lagi dia melaksanakan hal yang hatinya sepenuh di hadapan Allah. Dia melihat kepada Allah dengan hatinya, mengawasinya, ya, bahwa dia mengawasinya. Hatinya dipenuhi dengan rasa cinta dan pengagungan pada Allah, seolah-olah dia melihat dan menyaksikannya. Godaan-godaan sudah hilang darinya, sudah tidak ada lagi godaan yang jadi penghalang antara dia dengan Tuhannya. Orang yang seperti ini dibanding dengan yang lainnya, ya, jelas lebih utama. Dia seakan-akan melihat Allah, ihsan, dia muhsin, ya, karena tarahu, kamu beribadah pada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalau memang susah melihat Allah karena mata kita yang lemah, ya, pastikan, ya, Allah melihatmu dalam segala gerak, ya, jawari, lisan, hati, semua dikontrol itu. Ya Allah, aku sedang menyembahmu dengan, ya, arkan, dengan gerakanku. Ya Allah, aku sedang menyembahmu dengan lisanku. Ya Allah, aku sedang menyembahmu sekarang ini dengan hatiku. Semuanya dalam sholat. Nah, ini baru sholat yang akan menjadikan orang ini dekat dengan Allah. Dia akan mendapatkan tenteramnya. Orang lain seperti ini dibanding dengan yang lainnya jelas lebih utama, sebagaimana perbedaan antara langit dan bumi. Ini ulama, ya, ya, ini Ibnu Qayyim, ya, ulama ahli dalam mengoperasi hati. Ya, kalau ada dokter, ya, brain surgery, ahli otak, beliau ini dijuluki ulama yang, ya, canggih dalam mengoperasikan hati, melihat penyakit dan obatnya dengan Quran dan Sunnah. Maka semua itu 5 tipe orang yang sholat itu akan ada konsekuensinya. Satu, orang yang pertama tuh tingkatannya asal-asalan, dia mendapat iqab. Mungkin golongan itu fawailul lil musallin, orang yang sholatnya asal-asalan dapat neraka wail. Jadi bayangkan orang yang sholat tapi sholatnya munafik, riya, dan lain-lain dapat neraka. Bagaimana yang nggak sholat? Sudah jelas nerakanya, ya.
begitu, kecuali Allah ampunkan. Itu pun kalau kita percaya bahwa meninggalkan sholat tidak kafir. Kalau sengaja kafir, ya, ulama lebih cenderung mengkafirkan amalan, ya, karena banyak hadis seperti itu. Na'udzubillah. Orang yang kedua akan dihisab. Yang tadi tuh dia sudah bagus, ya sudah mulai bagus, bulu-bulunya dan lain-lain, tapi masih lalai, ya, menerawang kemana-mana, urusan dapur masuk, urusan kantor masuk, dan bengong lama. Tentu assalamualaikum, assalamualaikum. Fatihahnya saya nggak dibaca tapi tidak diresapi. Itu kan dihisab mana dan berapa dia konsentrasinya nih, ya. Apakah sulusuha, rubuha, khumusuha, sudusuha, subuha, cuma setengah, separuh, sepertiga, seperempat, seperlima, sepertujuh, dan lain-lain. Ya, nilai salat kita tergantung niat, konsentrasi, dan kesiapan fisik, mental, kebersihan, dan lain-lain. Itu dihitung oleh Allah, dihisab. Yang ketiga, salatnya menghapus dosa-dosanya. Ini salat yang sudah bagus. Yang ketiga tadi, ya sudah mulai fokus, ya, terus khusyuk, dan dia bisa menghapus, ya, dari salat ke salat menghapus, dari Jumat ke Jumat menghapus dosa. Sebagaimana hadis, apakah jika kamu tinggal di pinggir sungai dan kamu mandi sehari 5 kali, bersihkan daki-daki, ya setiap kali habis subuh nih, itu waktu kita sholat, terus kita main, ya kotor, mandi lagi zuhur, ya dari zuhur ke asar kita mandi lagi, apakah masih ada daki-daki kotoran? Tidak, katanya. Ya, seorang sahabat ditanya oleh Rasulullah tentang sholat, analogi kias sholat dan kebersihan. Isya nanti kotor lagi, maghrib, isya pada maghrib mandi lagi, sholat lagi, artinya bersih. Dari isya ke subuh kita berbuat dosa mungkin, ya, lalu subuh mandi lagi, selesai. Apakah masih ada daki? Nah inilah sholat yang ketiga sebagai penghapus dosa. Nah itu yang kita harapkan dari sholat kita. Atau naik lagi tingkatnya kita, yang keempat mendapatkan balasan, ya di jannah begitu. Yang kelima, menjadi orang yang akan didekatkan kepada Allah karena dia menjadikan ketentraman bersama Allah dalam salatnya. Siapa saja yang tentram hatinya dengan salat di dunia ini, maka dia akan tentram juga di akhirat karena dekat dengan Allah. Nah ini tingkatan Nabi, ya, sahabat, tabi'in, dan para wali, para pejuang Islam. Ya, lelah sholat, hilang kelelahannya. Susah ekonomi, dia sholat, tenang. Ya begitu. Nah, ini tingkatan yang kita harus capai, ya. Ini dari pelajaran yang lalu yang saya ulang. Sudah 38 menit, ya kita masuk pada faidah-faidah halaman 513. Pada bab ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting, diantaranya ini dari Ustaz, ya, Ustaz ngambil dari buku lain, yaitu Sirah Fikih Sirah Fikih As-Sirah, yang karya Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Yaitu satu, faedah pertama, Allah Jalla Jalla tidaklah membebani hamba di luar kemampuannya. Jika seorang diperintahkan untuk melakukan salah satu, ya, perkara terkait dakwah, maka hendaknya dia melakukannya sempurna, melakukannya semampunya, gitu, sesuai metode yang pernah diterapkan oleh Nabi SAW. Ya ini guru agung, yaitu Rasulullah SAW, mengajarkan bagaimana kaifiyah berdakwah. Ya, kalau itu jatuh pada kita, makanya kita mengerjakannya semampunya. Ya, nggak boleh melebihi kapasitas, ya. Dan Allah tidak membebani. Kalau kita nggak mampu, saya nggak mampu dakwah seperti itu, ya Allah, ngadukan ke Allah, ya. Karena Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang di luar kemampuannya. Ya baik cobaan, dakwah. Kalau antum merasa terpanggil diri kita untuk berdakwah sebaik kemampuan. Apa? Balaghul amni walau ayat. Hadis ini saya sering terangkan, tapi satu ayat ini benar. Jangan sudah satu-satunya ayat salah.
dari bacanya, ya, tajwidnya, maknanya, tafsirnya, selesai. Lebih baik antum diam, ya kasih orang lain. Kalau satu ayat salah bacanya dari tajwid, nahu sorab nggak paham, setelah itu nggak paham juga maknanya, nggak paham tafsirnya, lebih baik diam. Ya satu ayat dia diam, nggak usah. Ya serahkan pada ahlinya. Makanya ada fas'alu ahli dzikir in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli dzikir, ahli Quran, sunnah, syariat. Jika kamu nggak tahu, boleh. Karena Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Ya, Allah dan dia sekali lagi tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Agama ini bukan untuk menyempitkan dada. Ya, agama ini untuk sakinah, melapangkan dada. Yang tadinya tidak tahu batasan alam, kita tahu alam itu ciptaan Allah nanti akan hancur dengan ini. Jadi tenang. Sesusah-susahnya kita di dunia, nanti kita akan mati dan kita dapat balasan di jannah. Jadi tenang. Sepedih-pedihnya iqab atau torture atau siksaan manusia tidak akan lebih pedih dari siksaan Allah di neraka. Bagaimana? Adakah Tobut, Firaun atau Firaun yang sekarang kalau masih ada, bisakah dia membakar kulit lalu dijadikan bagus lagi? Operasi plastik miliaran orang yang kebakar itu habis triliunan, belum balik lagi. Tapi Allah dengan mudah dibakar, dibalikin lagi, dibakar lagi, dibalikin lagi. Ya, kepalanya dihancurin, dibalikin lagi, dihancurin. Orang yang bunuh diri terjun, nanti dia siksanya begitu, dia terjun terus, nanti balik lagi, terjun balik, terus sampai ya nggak ada batas. Khalidina fiha, kekal dalam badan itu. Alhamdulillah min dzalik. Kecuali orang Islam, ya siksaan apapun dia diangkat. Ya begitu. Dan dakwah jangan terlalu takalluf. Ya kalau memang nggak mampu, bilang sama Allah. Ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini sering kita baca di Ramadan. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu, tidak menghendaki kesusahan. Ya, dakwah ini suatu hal yang menggembirakan, bukan trauma. Jangan takut. Kalau nggak mampu dia, kalau mampu unjukin buku kecil, ya, tulisan, posting dari seorang ustaz, dari kiai, dari kibar ulama, posting ke keluarga atau ke teman yang kita ingin dakwahi. Sangat mudah dan nggak membebani kita. Kedua, tidak tergesa-gesa untuk memperoleh hasil. Ini faedah sangat bagus. Rasulullah SAW sebagai pemeran utama dan pengemban utama amanah dalam penyebaran Islam telah mencontohkan metode terbaik kepada kita semua. Beliau SAW tetap menjalani tahapan demi tahapan dakwah dan sama sekali tidak terburu-buru untuk meraih hasil dari dakwah tersebut. Ya, ini bagus sekali. Ya semuanya bagus. Ya, kita lihat. Ini semua terbukti dari sejarah yang mencatat bahwa selama beberapa tahun beliau SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi sesuai dengan yang Allah Jalla perintahkan, ya Jalla perintahkan kepadanya. Beliau SAW tidaklah beralih kepada fase selanjutnya kecuali setelah Allah Jalla memerintahkan beliau untuk itu. Ya, jadi beliau tidak tidak istijal, ya istijal minal syaitan, terburu-buru apa saja, bukan dakwah semua, ya, buru-buru ya akan mengakibatkan penyesalan. Dalam qawaid fikih dijelaskan, man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Barang siapa tergesa-gesa ingin mendapatkan suatu sebelum datang waktunya, maka ia akan mendapatkan hukuman dengan tidak mendapatkan apa yang ia inginkan tersebut. Ini kaidah, ya,
qawaid fiqhiyah. Rasulullah menjalankan teratur, tidak tergesa-gesa. Ya, apa contoh tergesa-gesa di sini dituliskan? Ya, contohnya adalah orang yang ingin mendapat warisan dari ayah, ibunya atau keluarganya, pengen banget mungkin ya seorang anak, ya ayahnya belum mati diracunin biar dia dapat apa waris. Saya ini yang menggagalkan seorang dapat waris. Salah satu contoh ya, contoh ketergesa-gesaan seorang. Begitu juga dakwah, jangan tergesa-gesa ingin punya pengikut ribuan, jangan. Untuk apa pengikut kalau semua akan merongrong kita nanti di akhirat? Berjalan saja. Kalau kita di keluarga cuma didengeri oleh satu orang, ya udah satu itu tekuni. Siapa? Mungkin istri, ya saja. Rasulullah berdakwah dengan istrinya kok. Apa langsung 1000 pengikut? Tidak. Dengan istri, terus dengan siapa? Dengan teman dekatnya. Rasulullah berdakwah dengan teman dekatnya, dan itu yang berhak mendapatkan nikmat, yang sharing nikmat. Rasulullah dapat nikmat wahyu, di-sharing ke orang yang tercintanya itu istrinya, di-sharing ke teman dekatnya, di-sharing dengan keluarganya itu Ali, di-sharing dengan siapa? Budaknya Zaid bin Harithah. Sederhana, di-sharing kenalannya dengan Waraqah, masih keluarga dengan Khadijah. Begitu, sangat tidak tergesa-gesa. Apa langsung berdiri di safar, ayuhan nas, ya saya sebagai nabi, tidak, 3 tahun baru berani berdiri di safar menjelaskan, dan itu pun dicemooh. Siapa kamu? Ya, di sini ada sedikit kisah tentang Umayyah, ya, di halaman 513. Umayyah bin Abu Asal, ya, ini orang fitrahnya bagus, syair-syairnya tentang tauhid. Rasulullah pernah berboncengan dan nanya ke sahabat, ada syair, ini kebiasaan orang Arab ya, hiburannya syair, karena padang pasir, nggak ada HP, nggak ada internet, wifi apalagi, jadi hiburnya syair. Tanya, apa yang kamu ada? Syair. Sahabat bilang, syair siapa? Umayyah bin Asal. Lalu dia bersyair, satu syair, ya pokoknya tauhid. Aku tidak rela menyembah sebagaimana manusia menyembah, aku menyembah Rabbul Alamin. Ini Umayyah bin Asal. Intinya syairnya seperti itu. Tambah lagi kita Rasulullah, tambah lagi sampai 100 bait syair. Ini orang Arab hiburannya seperti itu. Dia bisa, salah satu ulama ya pernah nantang kawannya, jangan kau ya terlalu bangga dengan dirimu, aku bisa bacakan syair dari hafalanku sebulan dan gak akan berulang syair itu. Sebulan, ya kita satu aja udah susah. Puisi, ya ini orang Arab tuh kekuatannya luar. 2 bulan saya bisa kasih bait-bait yang gak akan terulang. Makanya ada ya alfiyah. Alfiyah adalah kaidah nahwu sharaf, ini berupa syair 1000 bait lebih. Begitu. Itu orang Arab kekuatannya. Ini sahabat gitu. Tambah lagi syair dari satu orang, yaitu Umayyah, ya. Umayyah Asal, seorang syair. Maka ada kata-kata yang disebut hadis tapi didaifkan oleh Syekh Masud dengan Albani, yaitu syair ya, Umayyah syairnya beriman, hatinya kafir. Ya, tapi di sini dilemahkan. Tapi ada hadis lain menyatakan syair-syair dia penuh tauhid, tapi dia tidak mau masuk Islam. Karena apa? Karena dia mempunyai ilmu bahwa Nabi yang terakhir dari bangsa kami, dia tahu itu, yang bangsa Arab, dan orang yang pantas adalah diriku. Begitu. Dia setelah gembar-gembor di depan ibu-ibu bangsa Taif, aku akan menjadi nabi. Ibu-ibu Taif percaya. Nah, begitu datang bahwa Nabi adalah Muhammad SAW, masih muda 40 tahun, ya dia nggak mau beriman. Bagaimana aku akan jawab ke ibu-ibu Taif? Ya, aku beriman pada anak muda, aku sudah tua. Ini kesombongan. Syairnya bagus tauhid, tapi hatinya
tidak menerima. Sebagaimana Heraklius dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dalam syarah hadis. Heraklius orang zaki, ya, tapi hatinya, ya, dia orang pintar, dia tahu Nabi, ya, dia tahu pertanyaan itu pertanyaan orang berilmu kepada Sofyan. Apakah dia berperang, bisa kalah, bisa menang? Apakah dia punya nasab, nasabin, ya, dia nasab yang bagus? Apakah ada orang pengikut yang murtad? Ini Heraklius sudah lewat, ya. Lalu Syekh Utsaimin menyimpulkannya orang cerdas, tapi hatinya tidak hanif, ya, atau ada kesombongan. Begitulah orang dalam menerima Islam. Umayyah beda dengan Zaid, ya, bin Amr bin Nufail. Dia orang yang hanif dan memuji Allah dengan benar, tidak menyembah Lata Uzza setelah itu meninggal sebelum jumpa Nabi. Maka Nufail dikatakan oleh Rasulullah, dia akan berdiri nanti di hari kiamat sendirian, tapi dia adalah umat. Ini orang-orang fatrah, ya. Zaid bin Amr bin Nufail, fitrahnya bagus, tauhid, meninggal, ya, sebelum jumpa Nabi, ya, begitu. Oleh sebab itu balik ke tidak tergesa-gesa untuk memperoleh hasil apa saja. Kalau kita tergesa-gesa, hukumannya kegagalan. Apa saja, kerjaan, ya, kalau kita tergesa-gesa, ya, ada saja yang bikin bos marah, ya, karena mungkin kita ingin dapat hasil cepat, hasil. Kamu kok kerja gini, dapatnya bukannya hasilnya, bukan naik pangkat, dipecat, ya, di PHK, ya, situ, ya. Yang ketiga, ya, dakwah. Yang ketiga ini hukum asal dalam berdakwah adalah dilakukan secara terang-terangan. Dakwah nggak boleh sembunyi-sembunyi aslinya. Kita sembunyikan karena ada kondisi darurat. Misalkan kita di sekarang ini dakwah tauhid nggak boleh sembunyi-sembunyi di masjid. Kalau dilarang di masjid baru minta izin, Pak RT, kami dakwah tauhid begini-begini, dilarang sama DKI masjid. Ya udah, boleh nggak kami dakwah di rumah, kajian di rumah? Ya boleh, ya sudah di rumah. Itu darurat namanya, bukan sembunyi-sembunyi. Ini salah, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ala manhaj salafus saleh, tidak lagi boleh dakwah sembunyi-sembunyi. Ya. Hukum asal berdakwah adalah dilakukan secara terang-terangan. Ini bagus nih, coba dengarkan baik-baik tulisan Ustaz. Adapun dakwah secara sembunyi-sembunyi, maka ia hanya dilakukan dalam keadaan darurat sesuai dengan arahan para ulama. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah pernah berkata, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi sahibul minhajul muslim, ya, kitabnya 2 jilid atau 3 jilid, diterjemahkan ke bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ya, beliau ulama. Mereka yang menyamakan antara dakwah secara sembunyi-sembunyi di tengah negara Islam saat ini dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi di ala Rasulullah SAW selama 3 tahun pertama, ya, fase dakwah, sama sekali tidaklah membangun klaim mereka di atas dalil. Jadi orang yang masih dakwah sembunyi memakai fase Rasulullah sembunyi 3 tahun, itu nggak ada dalilnya. Kecuali ini dipakai oleh orang-orang haroki, jihadi, ketakfiri, ya, khawarij, berfaham khawarij, sembunyi-sembunyi. Karena apa? Dakwah mereka, bagaimana kita membuat pemimpin yang salib ini di negara ini? Bagaimana mereka bisa ngomong di masjid seperti itu? Pasti ditangkap dengan intel. Oleh intel, ini provokasi, subversif oleh zaman Soeharto. Makanya mereka harus sembunyi-sembunyi, di antara pesertanya diikat matanya, masuk ke suatu tempat, ya, baru dakwah. Di antaranya ada masuk mobilnya juga masuk lagi ke gedung, baru boleh keluar. Baru mereka ngomong politik, bagaimana menghancurkan sistem, begitu. Dakwah kita tidak begitu. Nah, oleh sebab itu Syekh Abu Bakar menyatakan, jika masih ada, pastikan, yaitu dakwah itu tidak berdalil.
Di zaman Rasulullah SAW mereka tidaklah diizinkan untuk mengucapkan la ilaha illallah ya Muhammadur Rasulullah. Mereka juga tidak diizinkan untuk menunaikan salat. Jika mereka semakin kuat, barulah mereka diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Maka mereka pun mulai berdakwah secara terang-terangan hingga mendapatkan gangguan. Ya, ini lihat hadzal habib ya muhib, karya Abu Bakar Al-Jazairi. Jadi karena ada darurat pada zaman Rasulullah, karena orang Arab paham, hatta yang paling jahil itu paham la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Mereka percaya Uzza, Hubal dan lain-lain. Kalau mereka deklarasikan ini langsung, bukan kayak kita perlu terjemahan, dan orang Arab udah paham itu. La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ya, itu nggak boleh itu depan umum. Makanya sembunyi-sembunyi. Oleh karenanya hukum asal dalam dakwah adalah dilakukan secara terang-terangan. Adapun dakwah secara sembunyi-sembunyi hanya dilakukan ketika dalam kondisi darurat yang telah diukur oleh ahli ilmu. Dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah pengecualian dan bukan hukum asal. Misalkan waktu negara-negara Islam jajahan Rusia itu sholat aja sembunyi, punya mushaf, ketahuan digeledah, ada mushaf Quran ditangkap. Sekarang bapak ya ibu dan kita semua kalau punya mushaf satu lemari nggak ada yang tangkap, ya cuma buat koleksi. Ya Ramadan baru dibuka. Kalau orang-orang Azerbaijan, Albania dulu, atau di Turki pernah dijajah oleh Mustafa, ya itu azan dipakai bahasa Turki. Ya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, enak gak? Gak enak. Ya, marilah kita sholat, yang nggak perlu diterjemahkan jangan diterjemahkan. Ya, ini Turki memaksakan, akhirnya ada mujahid azan dikenal, dia tetap azan dengan bahasa yang asli, maka ditangkap, dihukum mati kalau nggak salah. Azan saya dihukum mati kalau kekuasaan itu di tangan orang-orang yang zalim. Kita bersyukur ya, selagi sholat tidak dilarang, kita sholat yang benar, ngaji yang benar. Jangan nunggu sholat diawasi, baca Quran diawasi. Ajarkan anak-anak kita, kamu zaman itu bisa datang ya di Andalusia. Andalus dulu Muslim, ya Tariq Gibraltar itu Tariq yang membawa Islam ke sana dari Bani Umayyah yang diserang oleh Bani Abbasiyah. Satu tokohnya ke Andalus, dia mendirikan dulu Islam semua itu. Setelah kalah perang dihabisin. Sehingga belum lama ini ada seorang dai keliling Spanyol dan Andalusia ya. Itu tidak ada kuburan orang Islam, dihabisin sampai kuburannya nggak ada. Banyak di bawah itu darah syuhada. Yang ada hukuman yang serem adalah ada patung seperti manusia dari besi. Di sini duri, jadi manusia orang Islam dimasukin, digenjat gini. Ditutup. Tutupnya ada durinya, di sini ada duri. Itu. Ya kekejaman Kristen kalau berkuasa. Ya, kita bersyukur di Indonesia tidak seperti itu. Di Filipina saya pernah ke sana dan saya pernah baca di bukunya. Dulu orang Islam ketangkap waktu penjajah datang, Spanyol kalau salah, Portugis atau Spanyol. Itu orang Islam ketangkap yang lakinya, saya baca nih dari seorang dokter, bukunya kecil. Dilepas kulitnya, kalau kulit kakinya itu dilepas, disuruh lari, ditembakin, kalau nggak lari ditembak. Itu orang Islam tuh. Kalau itu boleh sembunyi, dakwah sembunyi. Kalau sekarang untuk apa sembunyi? Di masjid. Kalau diizinkan oleh DKM, kalau enggak ya kalah. Tapi minta izin, boleh nggak saya kajian di rumah? Boleh, atau nyewa hall, nyewa tempat, boleh. Ya, begitu. Jadi ikhwah, maka gunakanlah waktu yang lenggang, yang luas, ya, untuk kebaikan. Sebelum datang waktu itu, sholat aja dilarang.
Selagi salat tidak dilarang, salatlah. Selagi baca Quran tidak dilarang, bacalah. Suatu saat akan mendekati hari kiamat, Quran diangkat, mushaf kosong, nggak ada lagi orang baca Quran. Nah, kalau apakah kita ingin baca Quran nunggu zaman itu? Na'udzubillah. Ya, tobatlah sebelum matahari terbit dari mana? Barat timur ya. Matahari terbit dari barat. Sekarang timur. Iya. Sekarang masih timur nih. Kalau sudah barat tutup tuh tobat, nggak akan diterima tobatnya. Sebagaimana tobat Firaun. Ya. Jadi ya ikhwah, hargailah ajaran-ajaran yang telah Allah tetapkan oleh Rasulnya melalui para sahabat, perjuangannya dengan darah, harta, jiwa, tenaga, ya, waktu. Mereka sungguh para mujahid ini wali Allah, para sahabat adalah wali Allah, sebagaimana disaksikan oleh Sa'id. Ya, ada orang mencaci Ali radhiyallahu anhu lalu dicegat oleh Sa'id. Apakah engkau, bukankah Ali yang salat pertama dengan Nabi? Ini paham sejarah. Bukankah Ali yang berjihad? Bukankah Ali bukan ini? Sungguh engkau telah menghina wali Allah. Dan dia berdoa yang saat di Nabi waktu. Ya Allah, hancurkan orang ini sebelum bubar. Benar. Setelah orang-orang kufur mendengarkan ocehan dia mencaci Ali, ya, saat bin Nabi Waqqas doa. Setelah itu kuda orang yang mencaci ini lari sekencang-kencangnya menjatuhkan penunggangnya, pecah kepalanya. Ini salah satu doanya wali Allah untuk membela wali Allah yang lain. Dan jika ada orang menghina sahabat, ya sama mereka seperti itu. Menghina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain-lain. Sahabat, la tasubbu ashabi, jangan kau menghina, merendahkan sahabatku, kata Rasulullah. Dan jika engkau menginfakkan emas sebesar gunung, tidak sama dengan mereka menginfakkan emas ya seperti ini atau nasib atau setengahnya. Beda. Kita menginfakkan nih zaman sekarang 2 gunung Uhud untuk fisabilillah, beda dengan sahabat dulu cuma ngasih emas segini atau segininya, tak akan sama. Yang mereka sabiqun al-awwalun yang kita harus junjung tinggi, ya, hormati, ya, namanya, ya, citranya dijaga. Jika ada orang-orang yang menghina Nabi, sahabat dan para ulama besar, itu adalah musuh-musuh wali Allah. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Kita sampai poin yang ketiga saja, di mana dakwah tidak boleh sembunyi-sembunyi lagi, ya, kecuali di masa-masa yang susah, zaman PKI misalnya berkuasa, alhamdulillah, ya, dulu kiai dibantai, disembelih, ya, pada partai PKI dulu kuat komunis. Ya, semoga Allah menjaga negara ini, kita semua, seluruh negara Islam, ya. Allah mansur muslimin wal muslimat, wa mansur a'immatul muslimin fi kulli makan. Ya Allah, jagalah para pemimpin Islam dan di mana saja mereka berada. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.